Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Salsabila Ayu Lestari, ahli pertama analis hukum subbagian kepegawaian umum dan kehumasan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Jawa Barat, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3 dengan NDH 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya berpedoman pada keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Yang pertama mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Berdasarkan penjelasan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, bahwa visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023. Pada khususnya yaitu misi di nomor 2, yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Lalu, misi nomor 2 ini dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Adapun tujuannya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan ditopang oleh sistem kesehatan daerah yang tangguh. Adapun sasarannya, yang pertama meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, dan yang kedua menurunnya kasus stunting di Provinsi Jawa Barat melalui upaya konvergensi. Lalu tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, lalu melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini saya dasari dari Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit, dan tata kerja Dinas Kesehatan. Lalu mengenai fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 9, yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan menjadi kewenangan daerah provinsi, lalu penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, penyelenggaraan administrasi dinas, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penerbitan izin usaha kecil obat tradisional, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi. Lalu pelayanan kesehatan penduduk berdampak akibat bencana. Pelayanan kesehatan penanganan kejadian luar biasa, ini semua tetap berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016. Selanjutnya mengenai struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dikepalai oleh Kepala Dinas Kesehatan, lalu membawahi sekretaris dan beberapa kepala bidang. Sekretaris membawahi 3 subbagian. Yang pertama yaitu perencanaan dan pelaporan, yang kedua keuangan dan aset, dan yang terakhir adalah kepegawaian umum dan kehumasan. Lalu ada bidang-bidang terdiri dari bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, lalu bidang pelayanan kesehatan, dan juga bidang sumber daya kesehatan. Dinas Kesehatan ini membawahi UPTD, beberapa diantaranya yaitu UPLKes, Labkes, RSUD Pamengpek, RSUD Jampang Kulon, RSUD Al Ihsan, RS Paru, RS Jiwa, dan juga RSUD Kesehatan Kerja. Selanjutnya mengenai jabatan fungsional analis hukum, yang secara garis besar dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis hukum. Secara garis besar menjelaskan yang pertama yaitu analis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintahan, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah, lalu analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah, lalu analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, dan yang terakhir advokasi hukum.
Selanjutnya tentang keterkaitan tugas analis hukum dengan pencapaian tujuan instansi. Ahli pertama analis hukum pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu memiliki tugas yang menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik dengan menjalankan tugas-tugasnya sebagai jakung analis hukum. Sebagai contoh, tugas mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian, kerjasama, dan sejenisnya itu merupakan tugas yang menunjang pelaksanaan nilai kolaboratif di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, itu tugas mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembinaan hukum, dalam hal ini bidang kesehatan. Manfaatnya yaitu memberikan informasi hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga kepada masyarakat. Lalu, tugas dalam hal advokasi hukum yang membantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan baik perkara perdata, tata usaha negara, maupun dalam hal uji material peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, tugas mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait isu kesehatan. Hal tersebut berguna dalam membuat kebijakan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Contoh yang terakhir, itu tugas analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut menunjang keaktifan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan peraturan daerah beserta peraturan gubernur yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan. Adapun hal-hal yang dapat membuat kinerja analis hukum menjadi lebih baik, yaitu dengan cara menerapkan karakteristik SMART ASN yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, memiliki kemampuan IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan juga entrepreneurship. Entrepreneurship di sini bisa diartikan memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, karakteristik SMART ASN itu dapat kita terapkan dalam bentuk, saya mencontohkan dalam bentuk yang pertama, melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dengan terukur, artinya tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Lalu melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN sesuai dengan tupoksi jabatan analis hukum. Lalu meningkatkan kemampuan literasi digital dan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, disertai dengan kemampuan berbahasa asing yang baik. Lalu menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai seorang ASN, dan juga selanjutnya membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pelayanan kita sebagai seorang ASN. Selanjutnya, membiasakan untuk selalu menjalin silaturahmi yang baik dengan rekan kerja, atasan, instansi lain, bahkan kepada masyarakat. Lalu selalu berusaha untuk berani dan cerdas dalam mengambil keputusan, lalu berani dalam menyampaikan inovasi, dan tidak pantang menyerah dalam bertugas. Lalu membiasakan untuk selalu evaluasi diri, mawas diri, menilai pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya, apakah ada kesalahan atau tidak, lalu kita perbaiki untuk kedepannya. Lalu berusaha untuk menguasai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Lalu yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.